Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita pada hari ini di Masjid Sabilul Muhtadin untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim, yakni solat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Saya mewasiatkan kepada para jamaah dan diri pribadi untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kehidupan kita sejatinya adalah ujian. Dimanapun dan bagaimanapun kondisi kehidupan kita, kita akan dihadapkan oleh ujian. Ketika keadaan hidup kita lapang, kita akan diuji apakah kita mampu bersyukur kepada Allah. Ketika kehidupan kita dalam keadaan terhimpit, kita diuji apakah kita bersabar kepada Allah. Ujian merupakan sebuah keniscayaan. Bahkan hendak melanjutkan pendidikan pula dihadapkan dengan ujian. Hendak naik jabatan promosi pula melalui serangkaian ujian. Namun banyak manusia yang menganggap bahwasanya cukup mengucapkan aku beriman kepada Allah, dan ia mengira ia tidak akan diuji oleh Allah. Allah menegaskan dalam surah Al-Ankabut, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Manusia mengira ia akan dibiarkan saja setelah mengucapkan aku beriman kepada Allah. Mereka mengira ia tidak akan diuji, padahal Allah telah menguji umat-umat terdahulu, dan Allah mengetahui siapa yang berbuat baik, siapa yang benar, dan siapa yang dusta. Allah subhanahu wa ta'ala pula telah menegaskan dalam Al-Quran bahwasanya pasti akan menguji. وَلَنَبَلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ayat ini menegaskan bahwasanya Allah pasti akan menguji manusia dengan sedikit rasa takut, sedikit rasa lapar, menguji akan kehilangan jiwa, menguji akan kegagalan panen dan lain sebagainya. Di dalam surah Al-Mulk, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwasanya ujian ini untuk menguji siapa yang lebih baik amalnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk mengujimu siapa yang lebih baik amalnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena ujian merupakan sebuah keniscayaan, maka dalam kehidupan kita di dunia pasti akan kita hadapi ujian. Ujian-ujian yang diselenggarakan oleh manusia kadang bersifat rahasia. Namun ujian yang diselenggarakan oleh Allah, ujian untuk menentukan kehidupan kita, sejahtera bahagiakah nanti setelah kematian atau sengsara setelah kehidupan di dunia ini. Kunci jawabannya telah menjadi rahasia umum.
yakni kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalimat yang harus terpatri dalam sanubari setiap mukmin. Kalimat yang tidak boleh kita lepaskan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha harrama 'alan nar man yaqulu la ilaha illallah yabtaghi wajhallah." Allah mengharamkan neraka kepada siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, mengharapkan ridha Allah. Dan dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang penghujung hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, ia akan masuk ke dalam surga. Namun yang menjadi pertanyaan, ma'asyiral muslimin, mampukah kita mengucapkan la ilaha illallah di penghujung hidup kita? Allah akan mematikan kita dengan kebiasaan kita. Jikalau kita lupa dan tidak pernah ingat Allah, bagaimana mungkin di penghujung hidup kita mampu mengucapkan la ilaha illallah? Maka kita berdoa kepada Allah, Rabbana ja'al fi akhiri hayatina biqauli la ilaha illallah. Ya Allah, jadikanlah di penghujung hidup kami mampu mengucapkan la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain kita berdoa kepada Allah agar mampu mengucapkan la ilaha illallah, kita lakukan amalan-amalan yang mampu membawa kita ke dalam surga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah, faqala taqwallah wa husnul khuluq. Wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nasan nara, faqala al-famu wal farju. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang perkara yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, takwa kepada Allah dan berhusnul khuluq, berakhlak yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula ditanya tentang perkara yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-famu wal farju, mulut dan kemaluan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap Jumat kita mendengarkan khutbah berkata, khatib berkata, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa. Apakah takwa itu? Takwa asalnya adalah menjadikan antara seseorang hamba dan sesuatu yang ditakutinya sebuah benteng, menjadikan sebuah penghalang, sehingga takwa kepada Allah menjadikan antara hamba dan Allah suatu benteng yang dapat menghalangi dari kemarahan Allah, menghalangi dari siksaan Allah. Takwa ini dengan kita melakukan segala yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menurut Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, takwa yang sempurna adalah mengerjakan segala yang diperintahkan, mengerjakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan, menjauhi segala larangan-larangannya, menjauhi hal-hal yang subhat, menjauhi hal-hal yang makruh, menjalankan sunnah-sunnahnya. Ini adalah derajat takwa yang paling tinggi. Ibnu Mas'ud ketika menafsirkan surah ayat Al-Imran ayat 102 yang sering diucapkan setiap Jumat, beliau berkata, ayyuta' fala yu'sa wa yudhkar fala yunsa wa yushkar fala yukaffar. Allah itu ditaati, tidak dimaksiati. Allah itu diingat, tidak dilupakan. Nikmatnya disyukuri, tidak dikufuri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lantas bagaimanakah akhlak yang baik? Karena dua kunci tadi disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taqwallah wa husnul khuluq, perkara yang banyak akan memasukkan kita ke dalam surga. Akhlak yang baik menurut Ibnu Rajab, akhlak baik ini termasuk dalam kategori takwa kepada Allah.
Namun mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan secara terpisah? Karena sekali lagi, banyak di antara kita, banyak di antara manusia menganggap hanya cukup menjaga hubungannya dengan Allah, hanya cukup beriman kepada Allah. Ia tidak pedulikan bagaimana hubungannya dengan tetangganya, bagaimana hubungannya sesama manusia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan secara terpisah, taqwallah wa husnul khuluq. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak yang baik sebagai tanda kesempurnaan keimanan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang baik, yang sempurna imannya, yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Lantas bagaimanakah bentuk akhlak-akhlak yang baik ini? Tentu kita dapat meniru bagaimana digambarkan oleh Rasulullah, bagaimana dijalankan oleh para sahabat dan tabi'in dan para ulama. Di antaranya Hasan al-Basri berkata, husnul khulq al-karamu wal badlatu wal ihtimal. Akhlak yang baik adalah ramah, dermawan, bisa menahan amarah. Sudahkah kita ramah? Sudahkah kita dermawan? Kepada siapakah kita memulai perkara ini? Apakah kepada atasan kita? Apakah kepada bawahan kita? Apakah kita mulai dengan teman-teman kita di kantor? Tidak, mulailah dengan keluarga kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik hubungan dengan keluarganya, dan akulah yang paling baik di antara kalian yang baik hubungan dengan keluarganya. Maka kita mulai dengan keluarga kita. Sudahkah kita dermawan kepada keluarga kita? Sudahkah kita ramah kepada keluarga kita sendiri? Karena banyak di antara kita begitu mudah menjaga hubungan dengan teman kita, menjaga hubungan baik dengan teman kantor, namun begitu sulit menjaga hubungan baik dengan keluarga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Asy-Sya'bi berkata, akhlak yang baik al-badlatu wal atiyatu wa bisrul hasan, bersikap dermawan, suka memberi dan memberi kegembiraan pada orang lain. Ibnu Mubarak berkata, huwa bastul wajhi wa badhul ma'rufi wa kaful adha, bermuka manis, gemar melakukan kebaikan dan menahan diri dari menyakiti orang lain. Kita mudah berwajah manis, mudah menjaga perkataan kita dengan atasan kita. Tapi bagaimanakah perilaku kita terhadap keluarga kita, terhadap istri kita, terhadap anak-anak kita? Kadang pulang dari kantor ketika menghadapi anak kita, kita berwajah masam. Padahal berakhlak yang baik adalah berwajah yang begitu berseri-seri, begitu baik, menjaga perilaku, tidak mudah marah. Maka mari kita mulai dengan keluarga kita. Kita tingkatkan akhlak baik kita, sehingga akhlak baik kita tingkat, akhlak baik kita meningkat, keimanan kita pula meningkat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah pertama ini. Semoga kita bisa memiliki ketakwaan dan akhlak yang mulia yang memudahkan kita menuju surga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر أما بعد فيا معاشر المسلمين اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة كرسه فقال الله تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك على كل شيء قدير ربنا اجعل في آخر حياتنا بقول لا إله إلا الله بقول لا إله إلا الله بقول لا إله إلا الله اللهم اختمنا بحسن الخاتمة اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك من سواك اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين معاشر المسلمين إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتيكم ولا ذكر الله أكبر أقم الصلاة